Udah bisa di-share screen ya. Oke, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali lagi di dalam ibadah Zoom, ibadah raya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022. Kita kembali di dalam Zoom meeting ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan bersatu dengan Dia. Sebelum itu, aku mau ajak saudara-saudara untuk angkat satu pujian, Kau telah buktikan cintamu padaku. Karena kita tahu kalau Tuhanlah yang sudah membayar hidup kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita tahu bahwa Dialah jawaban kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempat berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempat berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, buat seluruh anugerah-Mu. Terima kasih, Kaulah jawaban kami. Haleluya.
Kau tempat jawaban kami, Kau tempat pengharapan kami. Haleluya, Kaulah penolong kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa, buat seluruh anugerah-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat seluruh anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Haleluya, kami mau meninggikan-Mu, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami mau menyerah kepadamu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Benar ya Tuhan, kalau jawaban kami, kalau tempat pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu ya Tuhan, karena kami tahu di dalam-Mu kami tak akan pernah goyah ya Bapa. Tuhan, kami mau melihat bukti kasih-Mu ya Bapa yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Kau menyelamatkan kami ya Bapa dengan darah-Mu ya Bapa. Sungguh besar ya Tuhan kasih setia-Mu Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kau rela mengorbankan yang Kau punya untuk kami ya Bapa. Ya Tuhan, Kau rela menebuskan seluruh darah-Mu untuk kami ya Tuhan. Kami mau angkat satu pujian ya Bapa, telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat pujian dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar ya Tuhan, Kau sungguh besar, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini ya Tuhan, Kau menjauhkan kami ya Tuhan dari segala mara bahaya apapun ya Bapa. Kau memberikan kami nafas yang baru setiap harinya, berkat yang baru ya Bapa setiap harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mulai ibadah kebaktian kami ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya ibadah ini ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian-pujian kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah pujian-pujian ini ya Tuhan agar menjadi sorak-sorai kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa tinggal dekat Dia kita selalu aman, hidup kita selalu menang. Amin. Kita angkat pujian tinggal dekat muka Allah. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau perisaiku.
lewati badai takkan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sekali lagi, tinggal dekatmu ku aman, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai takkan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, Tuhan. Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa kita nggak akan pernah ragu untuk mengikuti Dia, walau ada badai kita nggak akan goyah bersama dengan Dia. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian pelukis cakrawala, karena kita tahu Dia adalah pemilik kehidupan kita, Dia yang sanggup menyelamatkan kita, Dia adalah jalan kebenaran. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, sang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita akan puji dari awal, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, nyala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, datanglah dan berkata, kuat dan
bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Haleluya, puji nama Tuhan. Dialah yang terbaik bagi kita. Dialah yang bertahta dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, saatnya kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sebelum itu kita mau angkat pujian. Kita tahu kalau Dialah yang sungguh besar setianya ya Bapa, Engkau begitu menyatakannya bagi kami ya Tuhan, Kau yang selalu mengerti isi hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, janji-Mu sungguh ajaib ya Bapa dalam iman kami ya Tuhan, Kau yang mengukir kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau berserah ya Tuhan dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Kita bangkat pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi kita puji dari awal, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salam pada hamba-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur selalu buat kasih sayang-Mu, buat kebaikan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau telah penuhi ruang hati kami, ruang Zoom ini dengan penuh kasih sayang-Mu ya Bapa. Biar Roh-Mu yang kudus bekerja dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau masuk dalam baik-Mu yang kudus. Kuduskan kami dari segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberi pengertiannya lebih cerah bagi setiap kami Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan, pengharapan kami, kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberi anak-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melakukan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Kami mau sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan sangat baik bagi setiap kita. Amin. Kita mau masuk dalam firman Tuhan sebelumnya. Ya, shalom. Puji nama Tuhan saudara terkasih. Saya percaya Tuhan Yesus luar biasa bagi setiap kita. Amin. Kita mau buka dari surat Paulus di Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Banyak, panjang. Biar kita semua sama-sama mendapat berkat yang luar biasa. Amin. Filipi 1, ya, kesaksian Paulus dalam penjara. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama membaca saudara, biar setiap kita diberkati. Amin. Ya, kita mulai helikopnya kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Amin. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa
aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 2, 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. 2, 3, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila kembali kepada kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini kesaksian yang luar biasa dari Bapak Paulus ya. Dia benar-benar orang yang luar biasa yang boleh memberitakan Injil dengan segenap hati, dengan seluruh tubuhnya dia melakukan yang terbaik. Memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang dia boleh dapat satu ganjaran, dapat satu siksaan ya, karena dia memberitakan kebenaran. Di dunia nyata juga berita kebenaran banyak baik, tapi berita yang tidak benar pun banyak saudara ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, mereka dipenjarakan. Berapa orang yang benar-benar tahu akan kebenaran, mereka dipenjarakan. Tapi percaya, sama seperti Paulus yang melakukan penginjilan yang luar biasa. Kita lihat orang-orang yang mengikuti Yesus, yang dia rindu, dia benar-benar melekat dengan Tuhan. Mereka tersiksa, saudara. Banyak contoh kita udah tahu ya. Nggak perlu sebut nama, tapi kita benar-benar mengerti. Mereka ini penginjil-penginjil yang luar biasa. Dimanapun dia tidak takut, saudara. Di dalam mobil, di dalam kereta, dimanapun dia berada, dia mampu melakukan itu, saudara. Karena dia tahu kebenaran itu benar-benar terjadi. Dan di sini Paulus berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Amin. Inilah kemajuan Injil yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, dia bilang dia boleh melakukan berita kemana-mana, ke siapapun, saudara. Kita sudah melakukan, tapi kita belum seperti Bapak Rasul ini, saudara ya. Kita melakukannya pelan, bertahap, saudara ya. Sedikit-sedikit lewat kata-kata kita kepada teman kita, terutama teman yang sangat dekat, saudara ya.
mereka masih bisa mengerti, oh seperti itu. Ya kalau di kita seperti ini, di situ seperti itu ya, iya. Nah dengan sedikit demi sedikit, ya kita percaya apa yang kita sampaikan itu akan masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Ya pada saat ini kita lihat kita juga berhikmat dalam memberitakan kebenaran Tuhan Yesus. Tuhan yang kami ikut, Tuhan yang kami pegang benar-benar luar biasa. Dia Alfa dan Omega. Amin. Dan di sini Rasul Paulus katakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Benar, saudara ya. Karena dia memberitakan, orang-orang itu emang nggak suka tentang kebenaran. Suka yang nggak benar tuh paling suka ya. Yang dibilang gosip, paling demen banget saudara ya. Belum tahu kebenaran, udah sampai kemana-mana ceritanya luar biasa. Heboh sendiri. Kita yang diceritain aja nggak tahu apa yang mereka cerita. Apa yang mereka beritakan gitu loh. Ya contoh lah, seperti yang terjadi pada kami ya. Saya rasa itu luar biasa. Orang sampai pandang saya jalan, orang lihat ada apa ya? Kenapa ya? Setelah tahu, baru saya rasakan itu luar biasa, saudara. Saya rasa itu satu, berita yang luar biasa. Tapi saya yakin, karena kita benar, ya dengan benar lah. Kita katakan benar. Tapi orang yang mempublikasinya itu yang luar biasa. Makanya yang kita lihat saudara, terjadi huru-hara di kiri kanan, di daerah-daerah yang di mana konflik-konflik itu yang dibilang. Mereka punya marketing luar biasa. Dia bisa memprovokasi orang gitu loh. Bikin supaya orang menjadi tidak suka, jadi berantem. Itu orang-orang yang tidak suka kebenaran, saudara. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, saya tahu, ya kalau barangkali orang nggak suka, tapi yang kami lakukan tidak menyulitkan orang atau dibilang menyusahkan orang, tidak. Kami lakukan sendiri. Pekerjaan kami lakukan sendiri. Tapi kenapa? Ya itu kita nggak tahu. Kita diam, orang benci. Kita berbicara pun orang benci. Kita nggak tahu saudara, tapi kita percaya. Yang tidak pernah tinggalkan kita. Karena dia hanya sejauh doa saudara. Itulah Tuhan Yesus. Dan ini terjadi juga untuk Rasul Paulus ya. Dia beritakan kebenaran, dia dipenjarakan saudara. Kita tahu ceritanya bagaimana luar biasanya. Dia tersiksa saudara, benar-benar. Dia tersiksa luar biasa. Tapi emang benar, dia memberitakan kebenaran. Dan Tuhan membela. Kita pun kalau kita benar, Tuhan yang bela saudara. Dan kenyataan itu emang benar. Tidak ada maksud dan tujuan. Kita mencari nafkah dengan kebenaran, dengan benar. Tapi ada aja orang yang gak suka. Itu yang kita kasihaninya seperti itu. Kenapa sih? Orang kita gak minta makan sama kamu. Kita gak minta ini dan itu sama kamu. Kamu heboh banget. Gosipnya heboh banget. Saya bilang, Tuhan berkati mereka. Tapi kalau berlebihan kita perlu tegur saudara ya. Ya seperti masalah yang terjadi pada kami, saya bisa buat itu jadi kasus. Tapi saya bilang, ya nggak usah lah. Percuma. Bukan percuma, sebenarnya bisa. Tapi itu panjang, waktunya panjang. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan Yesus yang mampu membela kita, saudara. Dan kita masuk lagi ke sini ya, saudara. Dan kebanyakan saudara,
dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Amin. Karena dia boleh mendapat satu, dibilang siksaan. Nah ini, mereka-mereka ini akan keluar, akan menjadi yang lebih luar biasa, saudara, yang sudah terjadi seperti Bapak Sarifudin. Dan ini yang sekarang yang sedang terjadi untuk Bapak MKC ya. Kita percaya Tuhan mau pakai dia lebih luar biasa lagi. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Nah ini maksud dan tujuannya apa? Dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah ini orang-orang baik ini yang Tuhan pakai. Kalau yang memprovokasi, nah ini mereka yang dengan dengki bikin percecokan. Jadi seperti anak-anak muda yang belum paham, masih kecil, seumur jagung, belum paham. Mereka terprovokasi dengan kata-kata yang begitu manis. Jadi mereka itu akan bergejolak, saudara. Seperti kita juga, kalau kita mendapat pengkhotbah-pengkhotbah yang membuat percecokan di dalam persekutuan kita, sebenarnya kita nggak perlu. Kita sudah tahu orang-orang seperti itu nggak perlu kita pakai, saudara ya. Karena apa? Akan membuahkan hasil yang tidak baik dan benar. Karena mereka yang sudah percaya awal, datang orang yang tidak mengerti, bukan tidak mengerti, dia sudah paham banget, tapi dia punya pengertian yang sendiri. Jadi dia membolak-balikan, saudara, itu pernah terjadi. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pakai orang seperti itu. Ini yang dibilang. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud tidak ikhlas. Tidak ikhlas, saudara. Di 15 yang lebih ini. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Tapi kadang, saudara, orang yang sudah pintar mengerti akan Alkitab, saudara, dia bisa lebih luar biasa lagi, saudara. Karena pengertiannya sudah tinggi ya. Datang dia mengaplikasikan kepada jemaat, itu udah beda. Sudah beda, saudara. Karena apa? Tingkat pengertian dia akan firman Tuhan itu beda. Dia tidak, kita tidak menjudge seseorang ya. Tapi di sini kita bilang, apa yang sudah ada, tidak perlu kita seperti roti ya, sudah jadi. Mau dibikin bentuk yang lain lagi, diolah lagi dong dari awal. Kalau dia sudah membentuk satu adonan yang baik, yang bagus, yang siap untuk dipanggang, datang ke Ina, aku mau bentuk ini lagi. Itu diulang lagi, saudara, diproses lagi, dibentuk lagi dengan keinginan kita. Bentuknya yang modelnya lebih luar biasa. Karena itu harus dari awal lagi. Bukan yang tadi udah dibentuk langsung, nggak bisa, saudara. Tidak akan terjadi, tidak akan jadi yang baik. Karena seperti roti, adonan yang udah bagus bentuknya, sudah ngembang tinggi, dan kita mau bentuk dengan yang lain, yang lebih inovatif lah ya, lebih sesuai dengan keinginan, itu tidak bisa dalam bentuk yang sudah jadi, kita bentuk lagi nggak bisa. Kita harus ulang lagi dengan pembentukan yang baru yang kita inginkan. Itu kan prosesnya lumayan lama. Tunggu mengembang lagi, pembentukannya terjadi, gitu, saudara. Dan sama seperti firman Tuhan, seperti apa yang sudah diajarkan, kita sudah terima. Setelah orang ini dia dapat pengertian yang lebih luar biasa lagi. Dia sudah dibilang high class ya. Alkitab dari muka sampai belakang ngerti banget, tahu banget. Tapi itulah kadang pemahamannya itu semakin luar biasa, datang dicurahkan lagi kembali kepada jemaat mula-mula. Itu pengertiannya beda, saudara. Jadi ya kita percaya biar dia memahami lebih luar biasa itu buat diri dia, saudara ya. Kita percaya apa yang sudah dikatakan, sudah dia ajarkan, tapi kalau tidak benar, kita katakan tidak benar. Kalau salah, kita katakan salah.
Karena yang kita diajari sudah kita terima. Oh iya, kalau datang yang baru tidak benar, nggak usah kita terima, saudara. Kita hanya ya dan ya, tapi tidak usah dilakukan. Dan kita lanjut, saudara. 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Amin. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Inilah Rasul. Rasul Paulus, dia tidak takut karena dia melakukan. Ya, setiap kita pun melakukan dengan kasih, saudara. Kita katakan dengan hati yang penuh dengan kasih. Karena kalau hati tidak bersih, kita juga tidak bisa senyum, saudara ya. Senyum yang pura-pura itu ketahuan. Hanya Tuhan yang tahu kalau kita pura-pura mengasihi. Karena penuh kasih yang pura-pura itu ketahuan. Yaitu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Dia mau pura-pura, dia tidak ikhlas, itu urusan dia dengan Tuhan. Oke, kita lanjut. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya benar, ini jadi dia semakin tersiksa, saudara ya. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, yaitu kepentingan yang ingin menguasai daerah itu, dia bagaimana caranya untuk ini orang percaya sama dia. Nah, dia ini yang di dalam dengan kebenaran. Oh, kamu bilang begini, kok nggak sama dengan dia? Dihajarlah Bapak Rasul kita ini ya. Ya ini yang dibilang kepentingan. Kadang orang memakai firman buat kepentingan sendiri, mau keuntungan sendiri. Ya, biar itu urusan dia sama Tuhan. Amin. Dia akan dapat ganjaran yang luar biasa, saudara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Amin. Benar. Apapun kita tetap bersukacita. Biar orang mau bilang apa, tapi kita sudah tetap pegang iman kita, iman yang benar-benar dia adalah Alfa dan Omega. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat. Dia datang, dia tersiksa, dia mati, dia terangkat untuk setiap kita, saudara. Bukan untuk satu pribadi, tidak. Untuk semua orang di dunia ini. Itulah Tuhan kita. Bapa yang luar biasa, dia memberikan anaknya untuk menebus kehidupan kita yang kotor, yang jahat, yang penuh dengan noda, dia membersihkan dengan darahnya, dengan tubuhnya. Itulah Yesus yang mau berkorban untuk setiap kita, saudara ya. Saudara kita aja nggak bisa berkorban seperti dia. Beda kan, saudara? Walaupun kita satu tali pusar, tapi berbeda. Satu kandungan, kita berbeda, tidak sama. Perasaan masih bisa ada ya. Tapi untuk selanjutnya, kan pribadi lepas pribadi beda. Jadi kita sudah diberikan dengan segala yang Tuhan berikan. Dari dalam kandungan kita sudah diberkati Tuhan. Setelah kita keluar, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kita percaya setiap kita itu beda-beda. Karena keselamatan itu pribadi masing-masing. Walaupun kita punya anak, setelah dia dewasa, dia besar itu, dia lahir ke dunia, sudah membentuk satu pribadi yang sendiri. Kita hanya menuntun dia. Tuhan yang punya pekerjaan yang lebih luar biasa, yang akan melakukan lebih lanjut dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat. Itulah kita manusia, saudara ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita.
Ya, di sini Paulus katakan dia mau ngomong palsu, ya silakan, itu urusan dia ya. Dia mau menghina, silakan, itu urusan dia. Dia akan mendapat bagian dia, apa yang sudah dilakukan. Dia beritakan dengan baik dan benar, itu dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan kita. Jadi sekarang kalau orang mau katakan apa, ya udah biarin aja deh, katakan aja. Mau bilang apa, mau bilang jelek ke apa, bodoh amat. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah memberikan yang jelek, dia berikan yang terbaik, yang paling bagus dari apa yang kita pikir. Karena aku tahu 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ya, ini yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia bilang, karena aku tahu bahwa kesudahannya semuanya ini adalah keselamatanku. Ya benar, orang yang melakukan benar, dia akan mendapat keselamatan yang luar biasa. Ada perlindungan, ada yang benar-benar tidak kita sangka, itu yang Tuhan berikan bagi dia. Terutama buat Bapak Rasul ini ya. Benar-benar Paulus ini orang yang luar biasa, saudara ya. Dia tidak jemu-jemu, dia katakan kebenaran yang luar biasa tentang Yesus Kristus. Dan kita juga di dalam kehidupan, di dalam pergaulan, ya itu yang dibilang. Katakan benar, kadang orang gosip, ya kita terima aja, terserah. Kita bicara benar, orang mau bilang apa, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bicaranya benar, nggak bicara asal ngomong aja, asal nyebut aja. Tapi di sini apa yang sudah terjadi dengan dia, ini kesaksian yang luar biasa. Dia hanya keselamatanku, karena dia didoakan banyak orang. Dan setiap kita juga, kalau kita saling doa, berdoa satu dengan yang percaya, kita semua terselamatkan, kita semua dijauhkan dari segala masalah. Jadi kita jangan cari masalah. Masalah banyak sekali. Kita sendiri jangan cari masalah. Amin. Kita jauh dari masalah, jauh dari jangan jalan situ, ntar ada aja deh. Ternyata ada aja. Tapi disitulah masalah itu membuat kita menjadi kuat, menjadi kita dekat dengan Tuhan. Karena dengan masalah, Tuhan, tolong saya. Gak ada masalah pun. Jangan sampai kita hanya bersuka cita, kita tidak cari Tuhan. Harus cari Tuhan. Di dalam suka ataupun duka, harus nempel sama Tuhan Yesus. Bersyukur selalu. Karena itu yang Tuhan mau, saudara ya. Setiap saat, setiap waktu kita sebut, kita panggil nama dia. Dia ada, saudara. Dia hadir. Penuhi setiap kita. Dibilang di dalam sesendirian, di dalam di dalam kelemahan, itu Tuhan hadir. Karena dia menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Apalagi di dalam kelemahan, itu yang dia nyatakan kuasanya lebih luar biasa. Di ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Inilah Rasul Paulus. Kita ulang lagi. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku, Rasul Paulus, dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan. Amin. Di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena dia benar-benar berjuang, dia dipenjarakan, dia bilang, di dalam hidupku, baik hidupku maupun matiku. Jadi benar-benar luar biasa yang dia lakukan, saudara ya. Dan di ayat 21, karena bagiku hidup
adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya, luar biasa. Orang yang benar-benar yang melakukan kebenaran, kita sudah lihat buktinya nyata di dalam Indonesia ya. Di daerah kita sudah lihat benar-benar bukti itu. Salah sedikit langsung dipenjarakan. Itu karena apa? Seperti Rasul Paulus, dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya nggak takut karena saya bicara kebenaran, karena saya tahu, saya katakan. Tapi orang tidak terima, saudara, karena bencinya itu udah setinggi langit. Gitu. Mau benar apapun tetap masuk loh. Itu kenyataan. Ada Paulus di daerah kita, di sekitar kita. Kita tahu kan siapa dia. Ayat ini yang dia pegang terus. Aku bicara kebenaran, aku memberitakan kebenaran, benar yang aku lakukan, aku punya tugas menolong orang. Jadi kalau si dengki, apa aja yang benar dibilang itu salah. Hilang, saudara. Dia sudah suka apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan kebenaran, nggak ada benar. Selalu. Jadi benar-benar Tuhan kirim Paulus yang luar biasa. Baik bangsa kita. Berapa orang yang sudah tersakiti. Tapi itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh Paulus ini. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa ya saudara ya. Inilah kebenaran. Nah, kalau hidup di tengah dunia ini, kebenaran itu terlalu kecil, saudara. Kesalahan yang besar. Jadi kalau yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Tapi Tuhan kita tidak mau seperti itu. Tapi yang dia nantikan apa? Keselamatan, kan? Sampai akhirnya dia bilang, keselamatan yang dia cari. Amin. Dan kita lanjut, saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Lebih indah ya, udah tenang, tidak mikir apa-apa lagi. Tapi dia masih tetap mengasihi jiwa-jiwa yang rindu, jiwa-jiwa yang masih menanti tentang kebenaran. Jadi dia bilang, Rasul Paulus katakan, dia punya dua pilihan. Kalau dia, apa tadi ya, yang di ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Memang itu jauh lebih baik. Maksudnya dia udah mati. Tapi mati bersama Tuhan. Indah kan saudara? Udah tenang, damai, gak mikir lagi. Tapi dia masih punya beban untuk jiwa-jiwa yang menanti kabar-kabar baik tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Karena itu dia punya kerinduan, dia mau menyampaikan sampai akhir hayatnya.
Jadi di sini dia bilang, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Itu kerinduan dari Rasul Paulus, saudara. Karena dia bilang, mati keuntungan kan, saudara. Keuntungan. Karena benar, sudah tenang bersama Tuhan, tidak memikirkan apa lagi, damai, tidak ada masalah. Tapi di ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, karena kita ini, dia menginjil terus, dia memberitakan firman Tuhan, dia ceritakan kabar baik, agar semakin banyak orang diinjil, dan semakin banyak orang menerima Tuhan Yesus. Dan kita percaya, saudara, sekarang banyak yang sudah terima Tuhan Yesus. Amin. Tapi tidak perlu dipublikasi. Karena hanya iman percaya dia dengan Tuhan. Semakin banyak orang berbalik ke jalan yang benar. Karena mereka sudah mendengar dan tahu kebenaran yang mana, jalan yang benar yang mana. Karena itu orang-orang yang semakin melekat, pingin tahu, dan di situ dengan dia pingin tahu, Tuhan membalikan dia agar dia menjadi kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Tetapi lebih perlu lagi tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, ini kerinduan dari Paulus. Karena kalau dia udah mati, tenang, damai. Tapi dia punya kerinduan yang dibilang dua pihak tadi ya. Satu, mati bersama Tuhan. Dua, tinggal di dunia ini untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ini kerinduan seorang hamba yang benar-benar luar biasa. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Benar. Setiap manusia punya iman, punya keinginan. Dan Rasul Paulus mau seperti itu untuk iman percayanya kepada Yesus Kristus untuk lebih-lebih teguh lagi. Kadang yang kita bilang, kita sudah lahir dari kecil, dari dalam kandungan kita udah Kristen. Tapi ya itu saudara, kadang pergaulan membuat pikiran ini jadi ya kita mau bilang bagaimana ya, susah untuk menerima, untuk menjalankan yang sudah ada. Karena banyak hasutan kiri kanan itu kalau tidak teguh, tidak tegar imannya, bisa bukannya mendekat kepada Tuhan, tapi menjauh. Tapi itu dari penglihatan kita ya saudara. Kita tidak tahu di dalam dia seperti apa. Kita percaya biar roh Tuhan yang menjamah dia, roh Tuhan yang melawat dia setiap saat, setiap waktu saudara. Karena hanya doa yang mampu mengubahkan segalanya. Kita yakin dan kita imani itu Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Dan setiap kita sebagai orang tua, anak-anak kita semakin besar saudara ya, yang mulai bertumbuh, mulai semakin mengerti, biar dia dengan pengertian tapi pengertian yang benar. Seperti tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, karena banyak yang disampaikan, karena apa? Karena dengki, karena tidak percaya, punya maksud tertentu lah. Nah ini orang-orang seperti ini yang mengacaukan dia sendiri kepada Yesus. Karena apa? Dibantu dengan doa dari setiap orang tua dan anak sendiri, pribadi sendiri. Kita percaya iman yang dia peroleh, iman yang ada dalam dirinya,
akan semakin teguh. Kita akan lihat bagaimana cara dia menghadapi kenyataan, menghadapi kehidupan. Karena anak-anak baru meranjak besar ini, pergaulannya luar biasa, saudara ya. Ada aja ini dan itu, tapi kita yakin ada maksud yang terbaik. Jadi dari setiap pergaulan dan pergaulan akan kita katakan ambil yang baik. Ambil yang baik. Karena kalau ambil salah, ke depan hidupmu, masa depanmu, tidak tahu baik atau tidak baik ya, itu dia yang jalan. Dan kita percaya, apa yang kita lakukan yang terbaik buat anak-anak kita hanya dengan sejauh doa. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita lanjutkan masih ada satu ayat. Kita dari 25 ya. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Itu pun terjadi dalam setiap kehidupan kita di dalam rumah tangga, di dalam persekutuan, kita mau setiap kita maju. Amin. Kita mau maju, saudara. Sama-sama pintar puji Tuhan, pintar memberitakan Injil. Kita yakin kita semua bisa melakukan. Kita belajar. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak mau, itu akan membuat kita menjadi mundur. Maksudnya bukan rasa takut ya saudara ya. Aduh, ntar aja deh. Aduh, itu. Aduh-aduhnya itu loh saudara. Karena Tuhan lihat kita. Aduh, saya belum berani, belum bisa. Itu kendala ya. Benar saudara, kalau kita belum bisa, aduh, mau ngomong aja greget, gemetar, keringat dingin, semua. Belum nyanyi aja udah, aduh gimana ya, udah hilang kata-kata. Itu saudara. Tapi kita terus berdoa, kita terus belajar. Bagaimana caranya? Pertama berani saudara. Berani dulu. Biar salah, udah maju aja. Tapi jangan sampai salah-salah banget gitu. Kita belajar sama-sama, kita maju sama-sama. Agar kita sebagai pemuji dan pemberita Injil yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Itu yang Tuhan Yesus mau. Dan yang tadi dari Rasul Paulus itu dia mau saudara, karena dia berat. Kata dia bilang dia mau mati, tapi bagaimana ya? Saudara-saudara yang lain masih rindu akan kebenaran Tuhan, cerita tentang Tuhan. Jadi dia bilang dari dua pihak, udah jangan dulu deh, matinya jangan dulu kata dia. Saya ini dulu memberitakan berita sukacita kepada setiap umat dan sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Karena dia bersukacita, dia senang memberitakan Injil, saudara. Dan kita pun, setiap kita percaya, kita sudah sekarang, kita yakin dan kita imani, masalah sudah selesai. Amin. Maksudnya, wabah-wabah udah nggak ada. Dengan iman, dan kembali ke kita, saudara. Kita jaga kebersihan, kita jaga makan kita, jangan sembarangan, jangan asal masuk aja. Kita percaya. Dan kita mau ibadah tatap muka. Semalam kita sudah lakukan FA, saudara. Tatap muka itu kerinduan kita karena mau nyanyi sama-sama diiringi oleh musik saudara ya. Luar biasa. Dan kita yakin setiap kita di dalam ibadah Jum ini, setiap kita harus buka FA, saudara. Yang ada di mana? Kita ada AMI di Bogor, di Sukabumi. Yang ada di kota, buka FA. Yang ada di Duta Bumi, buka FA. Di Harapan Indah, buka FA. Semua kita lakukan, saudara. Kita percaya dari kecil, ibadah yang kecil ini, kelompok yang kecil ini,
kita akan jadi besar. Amin. Itulah Tuhan kita. Karena hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu, dan di sini, di surat Paulus ini, dan Paulus berkata, itu yang dia mau. Dia merindukan supaya semua kita itu bersuka-cita di dalam Tuhan. Bergandeng tangan. Kalau kita tetap kan bisa gandeng tangan. Kalau di Zoom kan, ya hanya dengan roh. Kita percaya kita satu di dalam roh. Ya Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan. Kita percaya inilah menjadi contoh-contoh yang luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Dan itu terjadi di Indonesia juga, di tempat kita, di daerah kita, di mana banyak Rasul Paulus yang ada, yang sudah terjadi. Dan kita yakin dan kita aminkan, kita doakan mereka, agar mereka semakin menjadi berkat yang luar biasa, terang yang luar biasa. Karena hanya kebenaran yang mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita dan juga bagi persekutuan kita dan juga bagi bangsa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya semua kita berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan, kita satukan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami sudah mendengar kabar baik tentang Engkau dari firman-Mu yang di Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Tuhan memberkati setiap kami agar kami mampu, kami dapat menjalani kehidupan kami dengan benar. Tuhan, kami bisa menerima kabar baik daripada hamba-hamba yang boleh melakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan sangat baik bagi setiap kami. Biar lawatan Tuhan dan roh Tuhan bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujian nama-Mu Tuhan, kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan hamba Tuhan. WL. Lanjut Elin. Terima kasih Tante Ona buat firman Tuhannya yang sungguh luar biasa. Nah, selanjutnya kita mau dengarkan sebuah pengumuman. Hai Justin. Oke. Ya. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis kita tetap mengadakan Zoom Fellowship setiap hari Senin, Rabu, Kamis pukul 19.30 sampai selesai. Di sini kita akan melakukan ayat hafalan seperti biasa, penumpukan poin yang akan kita tukarkan nanti di hari di event Natal. Dan selanjutnya ada ibadah doa dan puasa. Puasanya dimulai hari Jumat jam 10 malam. Dan kita akan beribadah dahulu sebelum buka puasa di hari Sabtu jam 10 pagi. Selanjutnya ada ibadah youth. Ibadah youth sudah dimulai pada hari ini, setiap hari Minggu jam 1 siang. Dimohon untuk para anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah youth pada siang hari ini. Selanjutnya ada ibadah raya, kita akan berkumpul kembali di dalam Zoom meeting ini di hari Minggu jam 10 pagi. Selanjutnya, bagi saudara yang memerlukan pelayanan gereja seperti penghiburan, baptisan air, penyerahan anak, dan pemberkatan nikah, mohon diinformasikan terlebih dahulu ke sekretariat atau ke Ibu Legia. Persembahan gereja bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar atas nama Yohan Sofian. Jika mentransfernya melewat ATM, mohon memberikan kode di belakangnya, persembahan kode 0, puluhan kode 1, ucapan syukur kode 2. Kalau memakai M-Banking bisa memberikan keterangannya. Ya, segitu aja untuk pengumuman pada siang hari ini. Ya, kita mau akhiri ibadah ini. Namun sebelum itu kita mau angkat satu pujian. Oh ya, satu lagi pengumuman.
Besok ibadah hari Senin diliburkan karena tanggal merah Waisak. Dan sampai bertemu di hari Rabu. Ya, kita mau angkat satu pujian, kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dan ucapkan kepada Ibu Mila. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapa kami yang baik di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah pertemukan kami kembali di ibadah raya hari ini Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online. Kami bersyukur Bapa bahwa kasih setia-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang telah menerima firman-Mu hari ini dapat merasakan betapa baiknya Engkau, betapa berkuasanya Engkau atas kami Bapa. Biarlah firman-Mu hari ini Bapa jatuh di tanah yang subur sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Karena kami percaya dalam setiap langkah hidup kami, Engkau yang menjaga dan memimpin kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memberikan firman hari ini. Untuk Ibu Legia Tuhan, berkati Ibu Legia lebih-lebih dahsyat lagi Tuhan. Pakai hidupnya senantiasa Bapa dimanapun dia berada Tuhan. Kau berkati keluarganya, berkati suami, berkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian hari ini Bapa di WL Tuhan, dan yang share screen-nya Tuhan, Kau berkati juga mereka Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang minggu depan juga Tuhan Kau sertai kami, berkati kami, karena kami percaya kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kau juga memberkati ya Tuhan para jemaat-Mu yang belum bisa beribadah hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, mungkin saat ini mereka sedang dalam
pergumulan yang sangat berat. Mungkin saat ini mereka ada yang sedang terbaring lemah karena sakit. Tuhan Yesus yang ikut campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa juga Bapa untuk rencana ibadah-ibadah kami selanjutnya ya Tuhan. Kau yang juga berkati ya Tuhan. Mulai dari ibadah Senin, Rabu, Kamis, ibadah Iud, ibadah puasa, dan ibadah raya Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau yang ikut campur tangan, sehingga Bapa ibadah ini tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga Bapa setiap kerinduan kami untuk beribadah secara onsite Tuhan. Mari Bapa, kalau kami berpikir secara manusia mungkin kami merasa itu mustahil Tuhan, tapi kami percaya di dalam Engkau tiada yang mustahil Tuhan Yesus. Biarlah setiap kerinduan kami Engkau dengar dan Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami atas bangsa ini. Mari Bapak, biarlah pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Terlebih secara perekonomian ya Tuhan. Damaikan bangsa kami Tuhan. Biarlah Bapak, Engkau yang penuhi dengan berkat-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin kami di bangsa ini Bapak. Biarlah Engkau jadikan mereka pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap anak-anak-Mu yang senantiasa rindu untuk mencari wajah-Mu Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kenyataan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Di dalam ibadah raya ya Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Tangan-Mu lah akan turun tangannya Tuhan, sehingga apapun pergumulan kami, Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Tuhan terus menyatakannya Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya ya Tuhan Mama Giselle ya Tuhan, di mana Engkau telah memulihkan, menyembuhkan dari sakit demam berdarahnya ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan, sakit penyakit Mama Giselle ya Tuhan, Kau telah angkat ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu terus dinyatakan di dalam kehidupan Mama Giselle ya Bapa. Begitu juga dengan Ibu Sunping ya Tuhan, Engkau terus menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupannya ya Allahku. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu menyertainya ya Tuhan, dan Kau sembuhkan ya Tuhan. Sakit pinggangnya ya Tuhan, Kau telah angkat ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu pada siang hari ini ya Tuhan, baik pembawa WL ya Tuhan, pembawa firman-Mu ya Tuhan, Ibu Legia ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama dari anak-anaknya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Terlebih lagi suaminya Bapak Henry ya Tuhan, Kau berkati dimanapun Bapak Henry berada ya Tuhan, apapun kegiatannya ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Ibu Ibu Mila ya Tuhan, sebagai pendoa syafaat ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, Kau urapi, Kau menyatakan kemuliaan-Nya Tuhan di dalam tengah-tengah keluarganya ya Tuhan. Lingkupi keluarga ini ya Tuhan, biarlah menjadi kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Suaminya ya Tuhan, Bapak Immanuel ya Tuhan, anaknya Evilia ya Tuhan, berada di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya keluarga ini di dalam naungan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih begitu juga dengan kami ya Tuhan, yang tidak dapat sebutkan satu persatu ya Bapak. Kami percaya dengan iman kami, Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan keluarga kami, dan Engkau yang akan membuka jalan bagi kami ya Bapak, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak dan surga. Sebentar kami hendak berpisah satu sama yang lain ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, pada siang hari ini Engkau yang akan menurunkan berkat kami ya Bapak. Dengan iman kami akan menerima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu.
Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada tim media untuk berfoto. Oke. Apakah Saudara Noel siap? Oke, aku siap. Oke, yang lainnya boleh dinyalain kameranya. Ya, tolong dinyalain kameranya. Ami, boleh dinyalain Ami? Iya. Mana nih Ami? Kok Ami nggak ada ya? Ini pulsanya Oke deh. habis. Oke deh. Yuk Noel, siap. Oke, mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara-saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Terima Oke, kasih semuanya. terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, Naomi, semuanya Patrick. Ibu Margo, Dadah Tuhan semuanya. berkati. Terima kasih. Margo, Tuhan berkati. Patrick, Tuhan berkati. Amalina, Tuhan Mama berkati. Lina, Bu Legian, terima kasih firman-Nya, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati, Ma. Selamat beristirahat. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus berkati Margo, semua rendah selalu ya. gereja di jemaat. Haleluya. Selalu Bu Margo. Oke, Naomi. Tuhan saya berkati. izin untuk live ya. Sampai ketemu hari Rabu.